Baik, kalau nggak ada yang bertanya, kita lanjutkan. Kemudian yang berikutnya adalah shifter. Shifter ini fungsinya untuk meneruskan bit-bit input ya menjadi output. Shifter sendiri itu artinya adalah menggeser, penggeser ya. Nah, blok diagramnya seperti ini, shifter itu. Ini inputnya, ini outputnya. Input dan output ini jumlah bitnya sama. Nah, kontrolnya ini ada R, ada F, ada D, ada A. Ini yang akan menentukan operasi yang terjadi di dalam shifter ini apa. Bit input ini mau diapakan. Ini kontrolnya di sini. R itu singkatan dari rotate. Jadi operasi ini akan berfungsi untuk memutar rotate ya, ketika nilai R-nya sama dengan 1. Kalau nilai R-nya 0, maka operasinya menjadi shift atau geser. Tahu ya bedanya geser sama rotate ya. Kalau geser misalnya ke kanan gitu ya, digeser, maka ini akan menjadi ya ke sana ya. Ini ada yang kosong di sini. Kalau rotate itu berputar ya, misalnya putar kanan berarti ke sini. Ya. Kira-kira gitu ya bedanya antara shifter dan untuk rotate dan shift atau geser. Kemudian F itu singkatan dari field. Ini berfungsi jika operasinya adalah geser atau shift ya. Karena kalau operasi geser pasti ada tempat yang kosong kan. Nah, yang kosong ini akan diisi apa? Kalau F-nya nilainya 0, berarti yang kosong akan diisi bit 0. Kalau F-nya diisi 1, maka yang kosong ini akan diisi dengan bit sebelum kosong apa? Ini bisa 0, bisa 1 ya. Sebelum kosong apa? Nah, kalau operasinya adalah rotate, R-nya 1, maka bit F ini nggak pengaruh. Karena kalau rotate itu nggak ada tempat yang kosong kan. Ya, bitnya hanya diputar aja, nggak ada yang hilang. Kemudian kontrol D itu singkatan dari direction, arahnya, ya, misalnya geser kanan apa geser kiri. Nah, di sini kalau D-nya 1, itu artinya geser kanan. Kalau D-nya 0, geser kiri. Oke. Ada satu lagi kontrol namanya A. Nah, A ini menentukan, misalnya gesernya berapa posisi. Apakah 1 posisi, 2 posisi, atau 3, dan seterusnya. Atau berputar berapa posisi berputarnya, ya, itu ditentukan oleh bit A. Oke, itu konsepnya ya, shifter. Untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya di halaman berikutnya. Ini contohnya ya. Yang kiri ini inputnya 1101. Kemudian kontrolnya kita lihat operasinya adalah R-nya 0. R0 berarti apa? Rotate atau shift. Nah, ini kalian jangan lupa ya, mengingat-ingat R itu kalau 0 apa ya. Nah, kalau saya mengingatnya R itu kalau 1 ya sesuai namanya, rotate gitu ya. Kalau 0 berarti shift gitu kan. Nah, ini di contoh ini shift berarti geser. Kalau geser, maka yang tempat kosong akan diisi apa? Ini F-nya 0. Terus gesernya kemana? D-nya 0. Nah, di 0 itu apa? Kiri apa kanan? Nah, kalau saya mengingatnya, kalau kita makan, itu disarankan pakai tangan kanan. Ya, ya kan? Maka kalau D-nya 1 berarti ke arah kanan. Kalau D-nya 0 berarti kiri. Gitu ya. Berarti ini adalah geser ke kiri.
perintahnya itu ya. Yang kosong nanti diisi 0. Nah, gesernya berapa posisi? Nah, kita lihat A-nya ini 01. 01 ini biner ya. Nilainya berapa? 1. Oh, berarti ini geser ke kiri 1 posisi. Ini contohnya. Sehingga I0 ini digeser ke kiri, tadinya posisi di sini, ya bit 1 ini geser menjadi posisi di sini. I1-nya tadinya 0 di sini, geser ke kiri 1 sini. I2-nya jadi sini. Nah, I3-nya gimana? Ini akan dibuang, spill off. Ya. Data yang ini, satu di I3 ini dibuang. Kemudian tempat yang kosong, pasti jadi kosong kan ini. Di sini diisi dengan 0, karena F-nya 0. Jadi inputnya 1101, outputnya menjadi 1010. Oke, ada yang mau bertanya? Cukup jelas? Baik, kita lihat contoh yang sebelah kanan. Ini masih R-nya 0 sama ya, dengan kiri. Yang beda ini, D-nya 1. Berarti arahnya kemana? Ke kanan. Jumlah pergeserannya sebanyak 2 posisi. Ini karena 1, 0 ya. Nah, kita lihat sekarang I3 ini kalau geser 1 kali di sini, geser 2 kali berarti di sini. I2 di sini. Nah, I1 dan I0 akhirnya dibuang ya. Dibuang nih. Yang kosong ini diisi dengan 0. Sehingga input 1101 menjadi 0011. Oke, semakin jelas. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, lanjut ya. Ini contoh ketiga. Nah, di contoh ketiga ini kita lihat kontrolnya sekarang R-nya 1 berarti rotasi ini. Kalau rotasi, nilai F-nya nggak pengaruh. Mau 0 atau 1 nggak pengaruh karena nggak ada tempat yang kosong. Kemana arahnya? Di 1 berarti rotasi ke arah kanan sebanyak 1 kali. Ya. Nah, kalau rotasi berarti I3 ini akan pindah ke sini, I1 pindah ke sini, I1 pindah ke sini. Nah, I0-nya kemana? Karena rotasi, dia tidak dibuang. Kalau shifter ini pasti dibuang. Nah, ini pindah ke ujung sini. Ya. Sehingga 1101 menjadi 1110. Itu cara kerja shifter. Silakan jika ada yang mau bertanya. Tidak ada, cukup jelas. Oke, yang lain ini contoh sekedar info tambahan aja ya. Kita skip saja yang contoh ini. Ini adalah key map-nya, kemudian ini adalah rangkaiannya ya. Karena diminta di sini menggambar rangkaian ini di contoh ini ya. Diberikan karakteristik seperti ini, diminta menggambar rangkaian dalam shifternya seperti apa. Kemudian ini shifter dengan memanfaatkan multiplexer ya, contohnya bisa seperti ini. Ya, jadi selektornya ini ya, selektornya difungsikan untuk menginputkan kontrolnya ini. Kemudian arithmetic shifter. Nah, yang kita bahas sebelumnya ini kategorinya adalah non arithmetic shifter. Apa artinya non arithmetic? Bit output ini sama sekali nggak ada kaitan nilai dengan bit input. Jadi misalnya ini kalau kita ubah ke desimal berapa ini nilainya? 13 kan? Ini berapa ini? 14. Ya. Jadi nggak ada kaitan sebenarnya input dan output. Itu non arithmetic. Ada juga shift geser bit yang punya kaitan matematik. Ya, misalnya ini. Geser ke kiri itu identik dengan perkalian, geser ke kanan identik dengan pembagian. Kalau geser ke kiri 1 bit itu identik dengan perkalian dengan 2 pangkat 1 atau perkalian dengan 2. Kalau gesernya 2 bit, perkalian dengan 2 pangkat 2 atau dengan 4. Kalau geser kanan 1 bit,
maka bilangan inputnya dibagi dengan 2. Kalau 2 bit, bagi dengan 4, dan seterusnya. Jadi, pergeseran bit ini punya arti matematik. Itu namanya arithmetic system. Oke. Nah, ini contohnya. Binary inputnya ini, kalau kita ubah ke desimal 12, digeser ke kanan 2 bit, ya. Sehingga tadinya bit 11 itu di sini, geser kanan, geser 1 sini, geser 2 sini, sehingga posisi menjadi di sini. Nah, tadi nilai desimalnya ini 12, sekarang ini nilai desimalnya 3. Berarti sama dengan dibagi 3 ya. Tadi 12, dibagi 4. Karena gesernya 2 bit. 12 bagi 4 sama dengan 3. Contoh yang kedua di bawah, sama inputnya 12, sekarang digeser ke kiri 3 bit. Geser ke kiri adalah pembagian. Kalau 3 bit, 3 posisi berarti dibagi dengan 2 pangkat 3 atau bagi yang kanan itu pembagian, yang kiri perkalian ya. Jadi 12 ini akan dikalikan dengan 2 pangkat 3 atau kali 8. Nah, digeser ke kirinya, tadinya satunya di sini ya. Geser sekali di sini, geser kedua sini, geser ketiga sini. Jadi posisinya 1, 1 di sini. Jadi seperti ini. Nah, ini nilainya adalah 96. Ini contohnya ya. Nah, operasi geser bit ini dulu ada perintahnya di bahasa C. Ya, nah, kalau sekarang jarang digunakan ya. Ini dulu sangat dimanfaatkan oleh programmer karena dengan operasi geser bit ini, operasi pembagian atau perkalian bisa dilakukan dengan cepat. Kalau yang normal itu harus dengan program, itu bisa butuh waktu lebih lama dan bisa jadi hasil programnya lebih besar. Padahal komputer saat itu prosesornya kecepatannya terbatas, RAM-nya terbatas ya, tentu itu akan jadi prosesnya lebih lambat. Nah, di bahasa C dulu ada fitur ini ya, geser bit, sehingga kalau mau melakukan perkalian atau pembagian ya cukup dengan perintah itu sehingga lebih cepat. Oke. Nah, di bahasa yang lebih tinggi lagi, kalau ada fitur itu ya dimanfaatkan aja ya. Walaupun komputer sekarang sudah lebih cepat, RAM-nya gede, kalau ada fitur itu akan menjadi lebih cepat untuk operasinya ya. Nah, operasi geser ini ada batasannya, yaitu kalau bit satunya sudah mentok, ini misalnya geser kanan ya, di ujung kanan itu udah nggak boleh digeser lagi. Nanti error ya, salah hasilnya. Kalau geser kiri kalau udah mentok sampai di sini juga nggak boleh digeser lagi, yaitu keterbatasannya di situ ya. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan tentang shifter ini? Cukup jelas? Jelas, Pak. Kemudian nanti kalian bisa eksplorasi ini contoh kalau bilangan sign magnitude ya. Ini digeser kiri ya. Tadinya nilainya minus 3,25 menjadi minus 6,5 ya. Karena dikalikan. Ini yang bilangan komplement 2 ya. Komplement 2 dari sama ya, minus 3,25 menjadi minus 6,5. Kemudian ini yang geser kanan ya, berarti pembagian ini contohnya 3,25 jadi sekian ya. Nanti silahkan nanti dieksplorasi. Oke, cukup jelas?